Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Pisces atau Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Desember 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan kartu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Desember 2020 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Akan juga ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kedepannya bisa lebih stabil, bisa lebih berkembang. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kamu atau nama dia gitu ya, zodiak, tanggal, dan bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian. Yang pertama, aku akan membacakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya Two of Wands. Kita punya Queen of Cups. Kita punya The World gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu untuk belakangan sampai sekarang ini? Kita punya Two of Wands kartu pertamanya, berbicara tentang kondisi di mana hubungan kamu dengan dia itu belakangan ini sampai sekarang ini berada di titik di mana kalian sedang sangat-sangat mempertimbangkan gitu ya. Mempertimbangkan apa sih gitu. Kondisi hubungan kalian itu lagi bimbang, lagi nggak stabil gitu ya. Dan kalian lagi mempertimbangkan apa yang harus kalian lakukan untuk menanggapi kondisi yang sedang kurang stabil ini. Apakah kalian mau memperjuangkan kembali? Apakah kalian mau melanjutkan atau justru mundur gitu ya? Kalau memperjuangkan, kenapa dan bagaimana? Kalau mundur, kenapa dan bagaimana? Nah, kalian sedang dalam tahap benar-benar benar-benar mempertimbangkan langkah apa yang sebaiknya kalian tempuh untuk sekarang dan ke depannya gitu. Kalau dibilang apakah rasa sayang, rasa cinta dalam hubungan ini belakangan ini sampai sekarang ini masih ada? Yes. Kita punya Queen of Cups, berbicara tentang perasaannya sekuat itu dalam hubungan ini. Cuman Queen of Cups, kalau kalian perhatikan, ini kan kamera saya mirror ya, ya mirroring gitu. Ini sebenarnya hadapnya ke kiri gitu ya. Kiri itu berbicara tentang masa lalu, dan kalau kamu lihat Queen-nya itu kayak lemes, kayak capek gitu ya. Jadi sayang, perasaan dalam hubungan ini masih kuat untuk belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Cuman memang tidak dapat dipungkiri rasa sedihnya, bapernya, mellownya, capeknya itu juga kuat gitu loh. Jadi jadi sayang tapi capek juga, sedih juga gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang masih sayang ya sebenarnya sayang banget. Kamu dan dia masih melihat hubungan ini sebagai salah satu sumber kebahagiaan kalian gitu. Dan kalian ingin memperjuangkan hubungan kalian ke depannya agar bisa berkembang, agar bisa lebih baik lagi, agar apa yang sekarang terjadi ke depannya bisa lebih baik lah. Kalau yang sekarang sedang kurang baik, ke depannya bisa lebih baik. Kalau yang sekarang sedang ada masalah, ke depannya agar masalah selesai gitu. Dan kalian sadar kalau misalnya proses untuk ada perkembangan, untuk adanya awal baru, untuk ada titik yang lebih baik lagi, itu akan butuh proses yang bisa saja tidak cepat, tidak sebentar, dan juga tidak mudah gitu. Nah, dan karena kalian sadar akan hal itu, akan proses ini, makanya kalian sedang dalam proses mempertimbangkan nih, ya gue sayang sih, tapi prosesnya kayaknya nggak bakal cepet deh, nggak bakal mudah deh. Mending bertahan atau mundur ya. Kalau bertahan gimana dan kenapa? Kalau mundur gimana dan kenapa gitu. Itu kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sekarang aku akan bacakan terkait perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Six of Pentacles, kita punya The Emperor, lalu kita punya
Queen of Wands gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebenarnya gini, kita punya kartu The Emperor dan kita punya kartu Queen of Wands gitu ya. Dua kartu ini berpasangan dan muncul di readingan sebelumnya, yaitu sebelum ini apa ya, Aquarius kalau nggak salah saya gitu ya. Aquarius kalau nggak salah. Nah, jadi gini, sebenarnya kalian berdua itu saling melengkapi satu sama lain secara sifat dan karakter gitu ya. Jadi gini, aku jelasin dulu. Kita sebagai manusia itu kita punya dua sisi gitu ya. Kita punya sisi maskulin dan kita juga punya sisi feminin gitu ya. Nah, pria punya sisi femininnya, nggak hanya maskulin. Begitu juga dengan wanita gitu ya, punya sisi maskulinnya, nggak hanya feminim. Nah, terlepas dari siapa yang maskulin, siapa yang feminin gitu ya, apakah kamu terlepas dari kamu pria atau wanita gitu ya, tapi di sini siapapun yang lebih maskulin gitu ya, dia itu orang keras banget, logis banget, kritis banget gitu ya. Sekarang judes, sekarang dingin, cool banget gitu ya. Sedangkan sisi femininnya itu juga independen, optimis, tapi lebih kalem gitu lah, nggak sekeras The Emperor ini. Jadi satu pasang itu saling melengkapi satu sama lain, yang maskulin diimbangi oleh sosok yang tenang, yang kalem, yang optimis, tapi dia juga independen, enggak yang lembek gitu. Nah, jadinya benar-benar saling melengkapi, yang artinya sebenarnya kamu menyadari bahwa kalian itu cocok. Kamu menyadari bahwa perasaan kamu masih ada gitu ya. Queen of Wands ini juga berbicara tentang kamu masih bisa melihat bahwa ke depannya ada kesempatan dan harapan untuk masa depan yang lebih indah, yang lebih cerah untuk hubungan kalian. Kamu masih bisa melihat itu. Tapi untuk sekarang ini, kamu nggak terlalu mikir muluk-muluk ke depannya harus bagaimana gitu ya. Karena Queen of Wands ini juga berbicara tentang iya, masih bisa melihat harapan, tapi masih butuh proses yang panjang gitu. Masih butuh waktu, nggak instan. Dan kamu sekarang fokusnya kamu adalah untuk ya udah maintain dulu hubungannya agar biar stabil. Stabil dalam artian kalau misalnya selama ini hubungannya masih cenderung naik dan turun, gimana caranya supaya sekarang yang penting sekarang minim naik dan turun dulu deh gitu. Atau misalnya kamu putus nyambung nih, sekarang lagi putus misalnya gitu ya. Ya udah maintain hubungannya as a friend dulu deh, PDKT dulu deh gitu ya. Tapi gimana pun kondisinya gitu ya. Fokus kamu per sekarang ini adalah untuk maintain hubungan agar stabil dulu. Bukannya kamu tidak berharap ke depannya gitu ya. Kamu berharap ke depannya gitu. Tapi fokus utama kamu bukan ke depannya. Fokus utama kamu adalah di sekarang ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk hubungan aku dengan dia, hubungan kami gitu. The Emperor ini berbicara tentang berfokus pada apa yang ada sekarang, berfokus untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang. Dan ini juga terklarifikasi oleh Six of Pentacles. Berfokus untuk menstabilkan kondisi hubungan dulu, menstabilkan pola komunikasi dan pola hubungan dulu. Kalau misalnya sebelumnya antara give and take itu nggak seimbang, sekarang diseimbangin dulu. Kalau dulu masih suka cuek-cuekan atau renggang-renggangan, sekarang yang penting harus terjaga dulu. Nah, itu fokus kamu sekarang gitu ya. Jadi kalau dibilang ada, iya ada. Kamu masih optimis untuk hubungan ini, untuk perasaan kamu terhadap dia. Tapi fokus utama kamu sekarang, yang penting stabil aja dulu deh. Yang penting minim naik dan turun aja dulu deh gitu. Selanjutnya adalah perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Six of Swords, kita juga punya Two of Pentacles, dan kita juga punya The Star gitu ya. Jadi gimana sih perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini? Sebenarnya kalau dibilang sayang atau enggak, dia masih sayang banget karena kita punya The Star gitu ya. The Star ini berbicara tentang satu harapan, satu optimisme, satu harapan supaya hubungan ini tuh bisa long term, bisa berjangka panjang ke depannya. Kalau ada permasalahan, yuk diselesaikan, yuk cari solusinya. Dia masih mau seperti itu gitu ya. Dia masih mau. Dia masih percayalah sama hubungan kalian gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri, dia juga bimbang. Ada kebimbangan di sini. Ada Two of Pentacles. Ya gue sayang sih, tapi secara emosional, secara kondisi hubungan juga masih belum stabil, masih naik dan turun. Yang kalau sekali jatuh bisa jatuh banget, tapi sekali bagus-bagus banget. Belum ada kestabilan dan pola ini terus berputar. Belum ada titik di mana hubungan benar-benar stabil. That's why tadi si kamu maunya stabil dulu, yang penting stabil dulu deh, karena dari dia juga sebenarnya sadar, dia juga merasa kalau hubungan tuh selama ini terus berputar, dalam artian gitu-gitu aja terus, dalam artian sekali naik, sekali turun, nanti naik lagi, tapi jatuhnya nggak konsisten, nggak stabil, dia sadar gitu. Nah, satu sisi dia masih berharap, satu sisi dia ingin memperjuangkan, tapi satu sisi dia sadar secara emosional ataupun secara
kondisi hubungan dia juga masih unstable gitu kan. Jadi per sekarang ini, bagaimana dia menanggapi perasaan dan hubungan kalian adalah Six of Swords, yaitu menjalani hubungan seperti air mengalir aja dulu, yaitu sama dengan kamu, fokusnya adalah jalani aja dulu apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan aja dulu apa yang bisa dilakukan sekarang, jalani hubungan dan perasaan seperti air mengalir, apa yang akan terjadi maka terjadilah gitu, apa yang dirasa tepat untuk dilakukan sekarang, yuk lakukan, apa yang dirasa kurang tepat untuk dilakukan sekarang, yuk jangan lakukan, itu pola pikir dia gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah hubungan kalian di bulan Desember 2020 gitu ya. Kita punya Four of Cups, kita punya Temperance, dan kita punya Two of Swords gitu ya. Jadi hubungan kalian di bulan Desember 2020 tidak dapat dipungkiri ada titik di mana mungkin akan ada kejenuhan gitu ya. Jenuh ini dalam artian mungkin ada yang ngambek lah, ada yang bete, ada yang mau menutup diri gitu ya. Pokoknya ada yang jenuh, ada yang bete, ada yang ngambek sampai satu ngambek, yang satu bujuk, yang satu mau ngebujuk, tapi yang satu belum mau dibujuk gitu loh. Nah, jadi kayak ada mood-moodannya, ada bete-nya, ada ngambek-ngambekannya gitu. Cuman kalau dibilang masih sayang masih gitu, karena kita punya cups di sini gitu kan. Dan kita juga punya temperance di sini gitu. Temperance dalam artian walaupun bete, walaupun jenuh, bukan berarti tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Siapapun yang bete, siapapun yang berusaha membujuk gitu ya. Kan gini, kalau bete, siapapun yang bete entar ke depannya, entar dia akan berusaha untuk mengontrol kembali emosinya, untuk menstabilkan kembali emosinya. Siapapun yang berusaha membujuk, tapi karena awalnya tidak direspon bujukannya, kan ujung-ujungnya jadi bete juga tuh gitu kan. Nah, itu juga akan berusaha ya udahlah menenangkan diri lagi, menenangkan emosi dan pikiran lagi, karena kita banyak temperance di sini. Di bulan Desember 2020, walaupun ada tadi jenuh-jenuhan, bete-betean gitu ya, tapi pada akhirnya kalian menyadari bahwa itu tidak boleh begitu terus gitu kan, menyadari hal itu, sehingga pada akhirnya kalian akan berusaha untuk mengontrol emosi lagi, mengontrol pikiran lagi, mengontrol hati dan pikiran supaya lebih stabil, supaya bisa lebih berpikir secara jernih, karena sebenarnya kalian masih menginginkan satu titik yang terang ini, satu masa depan yang cerah ini, satu kondisi di mana hubungan bisa bertumbuh, bisa subur, ibarat bunga bisa mekar gitu. Kalian sadar akan butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang tidak sebentar, dan dalam waktu ini banyak lika-likunya. Nah, makanya demi menghadapi lika-liku ini, demi kuat, maka ketika kalian dihadapi dengan masalah seperti tadi ngambek gitu-gitu ya, kalian berusaha untuk menstabilkan kembali, mengontrol emosi dan pikiran kalian kembali gitu. Yang awalnya bimbang, yang awalnya cuek-cuekan, yang awalnya bingung bagaimana untuk menanggapi situasi dan kondisi, pada akhirnya ya udahlah, gue mau sampai kapan gue cuek terus, gue mau sampai kapan gue bimbang terus, mau sampai kapan gue bingung terus. Pada akhirnya kebimbangannya dikesampingkan dan memilih untuk ya udah jalani aja hubungan seperti air mengalir. Baik lagi, tadi dari dia juga seperti air mengalir gitu ya. Dan dari kamu juga berfokusnya ke sekarang ini yang sebenarnya kurang lebihnya sama, yaitu berfokus pada apa yang bisa dilakukan per sekarang ini gitu ya. Artinya energi yang sebelum sampai sekarang ini, itu juga masih akan terbawa sampai bulan Desember 2020, di mana kalian akan memilih untuk ya udahlah berserah, menjalani hubungan seperti air mengalir gitu. Apa yang akan terjadi maka terjadilah gitu. Disclaimer, berserah itu bukan menyerah gitu ya teman-teman ya. Aku selalu berbicara ini, selalu menjelaskan ini kapanpun aku berbicara tentang kata berserah, karena aku tidak mau sampai ada yang salah paham. Kok Andre nyuruh menyerah gitu ya. Berserah bukan menyerah. Berserah itu kalian memperjuangkan atau melakukan apa yang bisa kalian lakukan semaksimal mungkin gitu ya di sekarang ini gitu. Kedepannya prosesnya akan bagaimana, hasilnya akan bagaimana, jalani aja, lihat aja. Serahkan sisanya sama Tuhan dan semesta gitu. Karena kedepannya mau bagaimana itu kan 100% sepenuhnya tergantung dari bagaimana menyikapi yang ada sekarang. Nah, itu adalah definisi berserah gitu ya. Okay. Kita punya kartu solar plexus chakra gitu ya. Bentar, saya pause dulu soalnya saya mau untuk thumbnail. Oke. Oke, jadi gini, solar plexus chakra ini berbicara tentang confidence, kepercayaan diri, kekuatan. Jadi terlepas dari semua kejenuhan, semua kebimbangan yang akan terjadi di bulan Desember 2020, kalian masih percaya, kalian masih punya
kepercayaan diri, kepercayaan untuk hubungan ini masih bisa dipertahankan. Kayak masih punya kekuatan, kayak masih mau berusaha kuat untuk oke, apapun permasalahannya, kami bisa, aku bisa, kami akan mau untuk berjuang gitu. Ini adalah solar plexus berbicara tentang tentang power tadi, confidence, kepercayaan bahwa hubungan ini mau gimana pun situasinya masih akan bisa diperjuangkan, masih kuat lah gitu. Nah, selanjutnya kita punya composure gitu ya. Composure ini berbicara tentang um, berusaha membawa ketenangan ke dalam hubungan, temperance tadi gitu ya, menstabilkan emosi, menstabilkan pikiran, menstabilkan kondisi hubungan gitu ya, yang awalnya unbalance jadi balance gitu. Kalian akan berusaha untuk di bulan Desember berusaha menenangkan pikiran gitu ya. Ini lebih berbicara tentang menyeimbangkan pikiran karena kita ada swords di sini ya. Swords ini melambangkan pikiran gitu. Yang pikirannya awalnya udah capek banget, udah jenuh banget, kamu akan berusaha akan berusaha untuk menenangkan pikiran kamu gitu ya. Mungkin kayak akan meditasi atau melakukan apapun yang bisa menenangkan pikiran kamu, hobi kah atau apapun itu. Tapi intinya di bulan Desember 2020 ketika ada jenuh, ketika ada permasalahan, kayak akan berusaha mengontrol kembali emosi dan pikiran gitu ya. Akan kembali mengontrol emosi, pikiran, dan kondisi hubungan diri kalian juga gitu ya. Kemudian kita punya kartu Bring Love into the Situation gitu ya. Bring Love into the Situation. Dimana di bulan Desember 2020, kalau misalnya sekarang ini kan kalian masih bimbang nih. Belakangan ini sampai sekarang ini masih bimbang gitu kan. Lalu yang tadi juga dalam artinya kalian memilih untuk jalani hubungan seperti air mengalir. Melakukan apa yang bisa dimaksimalkan sekarang gitu kan. Yang artinya kalau air mengalir sekali bagus-bagus, sekali kurang-kurang gitu ya. Nah, di bulan Desember 2020, kalian akan berusaha untuk lebih banyak berfokus pada cintanya, pada hal-hal positif yang bisa kalian sebarkan kepada satu sama lain, kepada hubungan. Contohnya apa sih tadi? Temperance gitu ya. Ketika temperance dan composure gitu ya. Ketika kalian merasa jenuh, ketika sedang ada masalah, ya udah distabilkan kembali. Itu kan sudah bentuk kita menyebarkan aura positif, energi positif, cinta kasih ke dalam hubungan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah saran untuk hubungan kalian. Yang pertama kita punya kartu unlikely gitu ya. Unlikely ini berbicara tentang gini teman-teman, namanya hubungan, namanya cinta. Nggak hanya hubungan, nggak hanya cinta gitu ya. Namanya kehidupan itu um, nggak akan sesuai harapan kita gitu loh. Nggak akan semulus itu. Nggak akan yang seperti di dongeng happily ever after gitu, live happily ever after, enggak gitu ya. Yang namanya tiba-tiba ada goncangan, yang namanya tiba-tiba ada badai topan menyerang gitu ya, itu pasti ada gitu ya. Jangan percaya aja deh. Maksudnya ketika hal-hal buruk terjadi, akan berlalu kok gitu loh. Cukup disadari aja, dinikmati aja gitu loh. Dalam artian, ketika situasi udah ribet gitu ya, udah rumit ya, bagaimana cara memperingannya dari pikiran kita, dari bagaimana kita memilih untuk mau merespon terhadap satu situasi dan kondisi. Misalnya satu situasi dan kondisi udah rumit gitu ya. Lalu tapi secara mindset, secara pola pikir, kita bisa berpikir kayak, oh ya udah ini wajar, aku jalani aja semampuku. Nah itu sebenarnya kita udah berpikir positif gitu ya. Nah ketika kita berpikir positif, yang awalnya rumit nih, dari pikiran karena sudah benar gitu ya, dari pikiran karena sudah benar, maka akan jadi lebih ringan, yang awal rumit jadi lebih ringan gitu. Tapi kalau misalnya yang awal situasi udah rumit, udah melelahkan, tapi dari pikiran, dari mindset, itu semakin kita mikirnya, aduh capek banget ya, aku nggak kuat nih gitu ya, akan semakin ribet, semakin rumit. Jadi kontrol pikiran kita gitu ya. Percaya aja, sesulit-sulitnya situasi gitu ya, apapun situasinya, mau rumit, mau mudah gitu ya, kita bisa untuk melewatinya gitu, percaya aja gitu ya. Dan di sini juga ada bulan gitu ya. Di sini ada bulan gitu. Bulan itu tuh berbicara tentang berserah gitu. Jadi jangan lupa untuk berserah gitu ya. Lagi-lagi berserah gitu ya. Aku remind lagi, berserah, perjuangkan semaksimal kita. Hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa, jalani aja. Tuhan sama semesta bantu kita kok gitu ya. Selalu bantu kita, selalu menyertai kita. Berserah bukan menyerah gitu ya. Selanjutnya kita punya kartu Receive with Love and Appreciation gitu ya. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Dalam artian begini, maksudnya baik lagi, apapun yang kita terima gitu ya, mau itu baik, mau itu buruk, tolong diapresiasi, tolong diterima, tolong dihargai.
even yang buruk sekalipun. Kenapa? Dalam artinya gini, misalnya gini, contohnya gini ya, kamu sama dia berantem besar hari ini gitu ya. Ya udah, dalam artian terima dan hargai, dalam artian gini, ya udah sadari aja, ini udah terjadi, hadapi aja, terima aja, toh nggak bisa dielak, nggak bisa diapa-apain, udah berantem ya berantem, ya mau gimana gitu kan. Paling kedepannya gimana cara kita menanggapi berantem ini, yaitu tenangkan dulu hati dan pikiran, lalu ntar dibicarakan hati ke hati, cari solusinya gitu kan. Nah, maksudnya menerima dan apresiasi adalah, ya udah, ini tuh ini tuh berkat loh gitu loh. Konflik itu berkat loh. Apa sih berkatnya? Kita jadi belajar. Oh, bisa ada konflik ini gara-gara A, gara-gara B, gara-gara faktor A, faktor B gitu ya. Artinya ke depannya harus bagaimana? Artinya kan ada pembelajaran tuh. Pembelajaran kan untuk kita berkembang, untuk kita lebih dewasa. Artinya kan itu blessing loh. Itu berkat loh gitu. Nah, itu kan kita harus terima dong. Nah, jatuhnya ini blessing in disguise. Berkat yang bentuknya tersembunyi, berkat yang diberikan dalam bentuk permasalahan dulu yang perlu kamu terima. Kamu dikasih masalah, kamu pelajari, di sana ada berkatnya gitu. Ibaratnya kamu dikasih peti ini, kamu harus buka dulu, cari dulu kuncinya gitu. Kalau udah buka, baru kamu dapat berkat di dalamnya, kamu dapat harta karun di dalamnya, ibaratnya gitu. Jadi, apapun yang terjadi, tolong diterima dengan cinta, dengan apresiasi, syukuri apapun yang kamu dapatkan, baik itu baik ataupun buruk gitu teman-teman ya. Dan terakhir kita punya kartu sexual union gitu ya. Sexual union aku bacain dulu. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss gitu. Jadi gini, hargai satu sama lain gitu ya. Cinta itu kan dua kepala, dua hati gitu ya. Nggak bisa memaksakan ego semata gitu ya. Hargai dia, dia hargai kamu. Kalau misalnya kamu merasa dia gak hargai kamu gitu ya, yuk mulai dari diri sendiri dulu. Aku selalu bilang gitu ke semua klien aku gitu ya. Kenapa? Perubahan itu akan tercipta dari diri kita sendiri dulu. Jangan pernah expect orang lain untuk berubah. Ya syukur-syukur kalau dia berubah. Kalau dia gak mau berubah, kalau dia sama-sama ego juga, ya sampai kapan ada perubahan? Mulai dari diri kita sendiri aja dulu gitu ya. Kalau mau perubahan kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Introspeksi, evaluasi. Bukan karena kita salah, tapi karena kita manusia, kita harus berkembang setiap saatnya, setiap detiknya. Andre yang sekarang, besok harus jadi Andre 2.0. Besoknya lagi harus jadi Andre 3.0. Atau nggak usah 2.0 ke 3.0. Misalnya hari ini Andre 1.0. Besok harus jadi Andre 1.1 gitu loh. Dalam artian itu progres kecil, tapi dikit-dikit progres yang dikit makin lama juga makin banyak toh, ya nggak apa-apa, hargai setiap prosesnya gitu ya. Jadi hargai satu sama lain gitu, hargai satu sama lainnya, belajar dan introspeksi, evaluasi gitu teman-teman ya. Oke, informasi tambahan. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu, nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga atau kesekian, nama pertama, kedua, nama depan, tengah, belakang atau nama kesekian gitu ya. Ada tanggal dan bulan juga, bisa tanggal bulan jadian, PDKT, pertama kali jalan bareng gitu ya. Zodiak juga ada, zodiak kamu ataupun zodiak dia. Kalau zodiak kamu artinya Pisces gitu ya. Nah, tolong diingat kalau misalnya informasi-informasi tambahan ini tidak memuat informasi terkait kalian sama sekali, tidak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi, ini general reading gitu ya. Ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, aku mulai. Informasi tambahan untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan, terima kasih. Oke. Ada beberapa yang jatuh tadi ya. Kita punya Aries atau Aries. Mungkin kamu berhadapan dengan Aries. Kita punya Desember. Kita punya Y. Kita punya Capricorn. Kita punya 2. Kita punya Desember. Kita punya Aries lagi. Kita punya 26. Kita punya Aquarius. Kita punya B. Kita punya 24. Kita punya Mei. Kita punya September. Kita punya Libra.
kita punya B, kita punya 6 atau 9, kita punya N, kita punya Capricorn, kita punya Mei, kita punya Februari, kita punya April, kita punya 14, kita punya 4, kita punya 31, kita punya V, kita punya Juli, kita punya Sagittarius, kita punya F, kita punya Maret, kita punya S, kita punya M, kita punya E, kita punya J, kita punya Leo, kita punya 24, kita punya Libra, kita punya A, kita punya Februari, kita punya E, kita punya L, kita punya 26, April, Oktober, X, G, Maret, 28, Aquarius, 30, Februari, Gemini atau Gemini, dan yang terakhir kita punya 19 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.